kami mulai rapat koordinasi tentang honorer yang ada di Kabupaten Paniai. Honorer ini dari Kementerian tanggal 31 Desember 2024 sudah diberhentikan. Namun yang ada di sini kemarin tahun 2022 itu ada yang terdaftar di non ASN yang ada di pangkalan data BKN, itu yang harus dibayar. Sedangkan yang belum terdaftar di pangkalan data BKN itu tidak bisa. Dari pusat memang tidak bisa, tapi rapat ini kenapa kita diundang oleh Bupati, DPR kita sebentar koordinasi. Jadi ini aturan baru dari Presiden, Impres nomor 1 menyangkut dengan efisiensi anggaran. Jadi efisiensi anggaran ini kita di Paniai itu hampir 50% ya dari pembentukan APBD. Jadi yang dari anggaran yang ada ini kita dipotong, kita di Paniai itu sekitar 50%. Berarti pasti uang makan dari DPR dan uang makan dari pegawai negeri pasti akan dipotong. Uang perjalanan dinas itu karena perintah presiden, jadi itu wajib kita lakukan, jadi bisa kita abaikan. Jadi BKN pusat juga sudah mengeluarkan surat keputusan untuk tidak dibolehkan membayarkan honor. Maka dengan itu kita mau minta pandangan ke DPR. Itu yang kita sama-sama jaga, kita sama-sama ambil keputusan. Kalau kita kasih jalan, nanti kita sama-sama masuk sel semua. Karena ini kita melanggar aturan di peraturan Presiden, Impres nomor 1. Ini yang kita ambil solusi seperti apa supaya kita kasih tahu ke teman-teman yang sudah keluarkan dari honorer. Karena ini bukan pemerintah Paniai yang kasih keluar, tapi itu secara otomatis. Kita sudah keluar dari database. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Demikian arahan Bupati telah disampaikan kepada kita semua bahwa kita ini bagaikan buah si malakama. Kita jalankan, kita kena, ini perlu solusi dari kita semua, baik itu dari Dewan, dari pimpinan OPD, masukan kepada kita semua Pak Bupati dan Ibu Sekda, kira-kira langkah-langkah apa yang kita ambil. Mungkin itu sedikit gambaran. Yang pertama mungkin dari Ketua DPR ada atau teman-teman yang lain bisa memberikan pandangan. Kemudian salah satu juga masukan untuk kita semua bahwa yang terjadi ini kan bukan Paniai saja, semua. Tapi untuk kali ini kita berikan apresiasi kepada Bapak Bupati yang sebelum kabupaten lain berpikir, Paniai sudah berpikir duluan langkah-langkah apa yang kita harus laksanakan. Sudah rapat dengan pimpinan OPD, dengan Ibu Sekda, dengan Bapak Bupati, kemudian sekarang ini rapat bersama dengan DPR. Artinya ini suatu hal yang sudah dipikir bahwa ini merupakan tindak lanjut yang sedang diproses. Nah, sekarang mungkin di tingkat asosiasi bupati, mungkin itu nanti dibicarakan di tingkat provinsi. Sampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa masalah kita seperti ini, sehingga Gubernur sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat akan menyampaikan ke pusat, Kementerian Dalam Negeri maupun BKN, kira-kira untuk Papua itu seperti apa, Papua Tengah itu seperti apa, sehingga ada kebijakan ataupun diskresi yang bisa disampaikan menjadi suatu landasan yang bisa berpijak di situ. Itu sedikit masukan, izin Bapak. Baik, terima kasih menyampaikan beberapa hal tentang honorer ini. Berdasarkan surat keputusan pemberhentian dari BKN pusat itu secara keseluruhan, jadi kita ikuti karena itu kebijakan pusat. Tetapi yang menjadi pertimbangan di kabupaten kita itu ada beberapa hal yang kita harus akomodir kembali bagian honorer, karena itu menjadi penting bagi kami negeri ini dan itu menjadi kebutuhan kita di negeri ini.
Yang menjadi penting itu kan bagian tenaga kesehatan, terus pendidikan itu sangat membutuhkan di Paniai ini. Walaupun bagaimana konsekuensinya, kita akan bertanggung jawab bersama. Barangkali seperti itu yang saya bisa sampaikan. Kembalikan. Shalom. Selamat pagi buat kita sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan berikan kami hikmat, akal budi yang sehat, sehingga kami bisa bahas tentang kepentingan kita bersama di Kabupaten Paniai. Jika kita tidak duduk, pasti pertumbuhan masalah. Izin, saya di sini terkait dengan dari tadi tentang masalah honorer di Kabupaten Paniai. Diberhentikan oleh pusat dalam hal ini kan Pak Honorel itu secara nasional. Dan informasi itu kan sebelumnya kami sudah tahu bahwa nantinya 2024 honorer akan tiadakan 2025. Dengan pergantian nama honorer itu kan mereka buat P3K, Perikatan Pegawai dengan kontrak kerja. Itu sudah sadar bagi yang mengerti, tapi yang tidak mengerti kan masih statusnya sebagai saya honor. Bagaimana tanggapan kita? Karena ini kan kita mau didik kepada orang-orang yang tidak mengerti, ini susah menurut saya. Hari ini untuk Kabupaten Paniai solusi terbaik adalah DPR dan Bupati buat rapat dengar pendapat kepada masyarakat yang sudah tergabung dalam honorer. Dengan surat keputusan pusat itu kan harus disosialisasi kepada masyarakat atau yang sudah terdaftar sebagai honorer di Kabupaten Paniai. Jika itu tidak dilakukan, bagaimana? Pertanyaan kembali kepada kita. Bahwa apakah kita punya pendapatan asli daerah yang mampu untuk menjamin honorer itu? Menurut saya tidak. Honorer di Kabupaten Paniai bisa jamin oleh triliun. Bukan ratusan juta, bukan ini itu. Kembali kepada DAU, dana alokasi umum. Mereka sudah hitungkan oleh pusat bahwa pegawai negeri sekian, honorer sekian, honorer kan sudah tiadakan. Pengangkatan pegawai yang kategori 2 sekian, P3K-nya sekian, kemudian itu OPD-nya sekian, kontrak kerjanya sekian, kan mereka sudah hitung dalam data alokasi anggaran dari perimbangan keuangan. Tidak ada ranah kebijakan di sini kecuali APBD. Kecuali pendapatan asli daerah kita yang menjamin. Oleh karena itu menurut saya tahun ini kan kita korban menurut saya. Bahwa APBD kita tidak mampu untuk menjamin setelah ada keputusan pusat ini kita untuk ambil langkah menjamin kembali. Itu agak susah. Oleh karena itu solusinya itu kan kita sosialisasi kepada masyarakat. Buat rapat dengan pendapat kepada orang-orang yang sudah menjadi honorer. Yang berikut terkait dengan kesehatan tadi. Dinas kesehatan sangat membutuhkan karena kesehatan ini kan memang sangat penting bagi masyarakat. Namun kami di sini menjadi suatu tempat yang menjadi sasaran dari Kabupaten Tanjaya, dari Kabupaten Dogiai. Tapi jaminannya itu kan ditanggung oleh pemerintah Paniai. Bagaimana pemerintah Paniai dalam hal ini kan Bupati, bahkan pula DPR buat asosiasi DPR, Bupati buat asosiasi Bupati. Setelah itu bagaimana miskomunikasi, koordinasi dengan teman-teman kabupaten tetangga seperti Tanjaya, Dogiai yang tadi kita maksud. Mereka punya pergeseran anggaran untuk jamin kita ke masyarakat. Yang kena tabrak dari kilo 100 bawa datang di sini. Yang kena tabrak jatuh daripada Makataka bawa datang di sini. Bebannya ditanggung oleh di sini. Karena itu harapan saya, kami buat asosiasi teman-teman DPR dari DIY, Bupati, kita undang dan kita dipersatukan persepsi untuk menjamin masyarakat kita di sini. Barangkali seperti itu yang saya dapat sampaikan dalam penyampaian saya, mungkin menyinggung perasaan Ibu Bapak, saya mohon maaf dan saya kembalikan. Terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Silas Jasipa, anggota DPR perwakilan distrik Payung Biru. Dan saya di sini yang menjadi poin penting yang saya ingin sampaikan kepada
di forum ini bahwa pemberhentian honorer di Kabupaten seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Paniai. Jadi kalau menurut saya tadi Pak Yatipai sampaikan, itu saya mendukung. Sekarang kita tinggal ini pemberhentian ini digantikan dengan P3K tadi. Jadi sekarang tinggal kita di Paniai itu sumber APBD-nya dari mana nanti dia masuk. Kalau kita lihat sekarang, kita harus evaluasi kembali sumber APBD-nya itu dari mana kira-kira. Sumbernya itu harus jelas. Sekarang APBD itu dia akan membiayai pegawai-pegawai P3K yang kita akan angkat sesuai dengan perjanjian kerja sampai kapan mereka akan berhenti. Nah, oleh karena itu honorer sudah dihapus, sudah tidak ada lagi. Sekarang sudah dialihfungsikan pada P3K. Mereka yang sudah aktif sekian lama di Kabupaten Paniai ini, prosedurnya apa kira-kira? Kita sama-sama pertimbangkan untuk mereka yang sudah diberhentikan ini alihfungsikan kepada P3K-nya. Apakah mereka harus daftar ulang kah? Atau kalau tidak daftar ulang, apa prosedurnya? Kemudian kalau mereka diberhentikan, apakah terus berhenti, tidak lanjut kerja lagi? Nah, itu kira-kira nanti bisa dipertimbangkan untuk kita bersama supaya pekerjaan mereka itu bisa dilanjutkan, bisa dipertimbangkan karena mereka sudah mengabdi lama untuk kita punya daerah ini, mengabdi di daerah ini. Daripada mereka korban, kita harus memberikan solusi yang terbaik kepada mereka untuk bagaimana cara mereka diangkat kembali melalui P3K. Kira-kira dari saya seperti itu. Terima kasih, waktunya dikembalikan. Untuk di sisi, saya bicara ini di sisi untuk pendidikan. Pendidikan ini terus tumbuh karena pengangguran dan mereka honor 20 tahun hari ini ya, Kabupaten Paniai 20 tahun mengabdi di SD. Jadi untuk 20 tahun ini harus mengangkat. Tadi Ibu Sekda singgung bahwa distrik yang ada tidak ada kantor nasional, tapi mengabdi yang betul-betul adalah di pendidikan. 20 tahun yang ada di honor. Nah, persoalan itu harus solusi itu angkat duluan untuk bagian P3K. Karena mereka ketinggalan terus kesehatan juga sama. Honor yang itu honor 10 tahun, ada yang 9 tahun masih ada. Tidak ada pengangkatan dalam P3K. Masih ada. Berarti kita selamatkan itu dulu. Saya lebih apresiasi pada Bupati yang mengundang kami, di mana tenaga honor yang serentak seluruh Indonesia pun untuk Kabupaten Paniai saja. Secara aturan memang kami sudah tahu untuk honor di tahun 2025 terhitung bulan Januari sudah tutup. Maka dengan demikian pendapat Bupati bagaimana solusi untuk daerah ini bisa kondusif, aman. Maka langkah-langkah yang kita bisa ambil seperti saudara anggota Dewan Ratna Yatipai, saudara anggota Dewan Biasipa, itu memang betul. Tapi itu kembali pada peraturan Bupati. Saya rasa itu bisa juga. Tapi sebelumnya kita kembali sosialisasi terhadap tenaga honor ini supaya mereka bisa lebih tahu honorer yang sudah mengerti itu ada dan tidak mengerti juga ada. Maka dengan demikian kita harus, Bupati sudah ambil langkah, dari kabupaten yang lain masih belum ambil langkah, di Paniai sudah ambil langkah. Bagaimana cara untuk kita bisa sosialisasi kepada honor-honor yang lain.
karena itu aturan. Pendidikan dan kesehatan itu punya pelebarannya memang luas di lapangan. Jadi cara bagaimana supaya mereka ini bisa aktifkan kembali. Tapi yang kita bicara itu masalah kesehatan dengan pendidikan itu kita harus butuhkan. Kalau diberhentikan mereka semua, nanti lapangan kosong. Jadi pendidikan akan mati dan tenaga kesehatan nanti akan macet. Terima kasih, waktu dikembalikan. Kabupaten Paniai dan yang terhormat Ibu Sekda, pimpinan OPD, serta seluruh dewan-dewan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Nama saya Deminiel Boma, perwakilan dari Paniai Barat. Di sini saya rasa semua kita satu tujuan, semua masukan pendapat dari dewan-dewan maupun OPD, pertanyaan buat seluruh OPD, secara resmi atau otomatis sudah dikeluarkan seluruh honorer di seluruh Indonesia. Pertanyaan kami, tahu saya kepada OPD, kan dari bulan Desember tahun 2024 sudah tutup. Apakah bulan Januari, bulan Februari sudah dihitung honor, sudah dikasih atau tidak? Ini pertanyaan kepada seluruh OPD. Kalau sudah dikasih, berarti langkah apa? Mungkin kepala Perdinas kasih atau berdasarkan aturan apa? Kalau belum dihitung berarti itu sudah resmi. Dan pada intinya kita akan sepakat dan kita akan cari solusi selanjutnya. Seperti Pak Asisten tadi sudah sampaikan. Kalau langkah jalan keluar sudah ada, berarti itu yang kita angkat. Tidak mungkin kita langsung dikeluarkan oleh semua. Tetapi berdasarkan BKN pusat yang dikeluarkan, itulah yang kita akan sepakat bersama. Sekian dan terima kasih. Terhormat Bapak Bupati, yang terhormat Ibu Sekda, seluruh OPD, Bapak Ketua DPR sementara, serta seluruh anggota dan seluruh hadirin yang kami hormati. Kita bicara mengenai agenda ini, makan tidak lepas dari kerja. Kerja tidak lepas dari makan. Kita yang ada ini, kita ada untuk cari makan. Jadi orang kerja itu tujuannya makan. Kita bicara dalam pertemuan yang terhormat ini, kita menahan dan mengurangi nasib salah satu keluarga, yaitu mereka-mereka yang sudah daftar dalam pegawai honorer di tingkat Kabupaten Paniai ini, Paniai besar ini. Jelas bahwa memang aturan sudah diberhentikan, itu secara serentak nasional, itu sudah jelas, kemudian Paniai ini kita menata baik dan tidaknya itu ada di tangan legislatif dan eksekutif, ada di tangan kita. Karena kita ya menjadi pelaksana dan pembuat seluruh kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Paniai ini. Sekarang menjadi masukan dari saya dalam pertemuan terhormat ini, secara resmi sudah diberhentikan. Apabila secara resmi sudah diberhentikan, kita sebagai legislatif dan eksekutif, kita berani ambil resiko. Apa resiko tersebut? Itu menguntungkan pihak-pihak tersebut atau mengorbankan pihak-pihak tersebut berdasarkan hal-hal yang kita sedang bahas ini, bicarakan ini. Ini kembali ke kita. Dari saya hanya dua hal saja yang saya sampaikan dalam pertemuan terhormat ini. Satu, yang pertama, karena pusat sudah keluarkan, kita amati memang sumber pendapatan anggarannya tidak ada. Lebih bagus kita undang mereka, kasih tiadakan saja, sampaikan kepada mereka bahwa kita tidak ada ruang gerak, ini kebijakan pusat. Lebih bagus kita tidak ada ruang gerak untuk mengangkat dan lain-lain, jadi kita berhentikan saja. Kasih tahu terus terang, nanti resikonya kita lihat sama-sama.
Ini satu. Yang kedua, panitia ini ada di bawah kita, legislatif dan maupun eksekutif, maupun seluruh OPD. Kita kalkulasi berapa tenaga, dari pendidikan berapa tenaga yang ada dalam itu, orang-orang itu. Kita hitung. Kesehatan ada berapa, kita hitung lagi. Kemudian di luar dari OPD-OPD yang di luar dari pendidikan dan kesehatan, kita hitung lagi. Kemudian tadi kita bicara bahwa lebih fokus itu kan kesehatan dan pendidikan. Berarti yang lain itu kemanakan? Atau kita kembalikan karena sudah kebijakan pusat sudah hentikan, dengan kebijakan kita daerah juga menyatu dengan kebijakan di sana. Atau hal lain yang kita bisa cari. Hal lain ya, kita bicara masalah Freeport tadi. Kita bicara masalah Freeport. Ini makan waktu lama. Itu butuh pansus dan butuh makan tahun. Jadi masalah jauh. Hari ini masalah mendesak. Kita bicara Maya Biru. Ini kita butuh perda. Dan ini proses jauh, makan waktu lama. Memang bukan biaya juga. Jadi program untuk tahun 2025 dan 2026 punya program itu yang kita bicara. Jadi hari ini kita bicara ini, apakah karena pusat sudah kebijakan, lebih bagus kita hadirkan pihak-pihak 300 berapa orang itu, kita hadirkan mereka, minta maaf, kita selaku pimpinan daerah, baik eksekutif maupun legislatif, kita tidak mampu membiayai bapak-bapak ibu, lebih bagus kita berhentikan. Kita daerah berhentikan karena pusat sudah berhentikan. Ini dasar hukum kita. Kalau tidak, kita berupaya. Keuangan sudah kalau ada keuangan, inspektorat, terus bapak-bapak pimpinan OPD yang lain, kita bahas. Kalau tahun anggaran ini ada beberapa proyek, kalau semacam 1-2 proyek ada, kita kesepakatan baru pihak-pihak itu kita tutup malu, kasih keluar. Kasih berhenti. Jangan pulang tanpa kosong, itu juga tidak baik, kasihan. Perasaan. Ini sebatas kebijakan daerah kita, memang pusat sudah berhenti. Kurang lebih ini yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan yang ada kata yang tidak menyenangkan di depan Ibu Bapak. Terima kasih, waktu selanjutnya kembalikan. Jadi perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 dan surat edaran Menpan RB nomor B185 MSN dan sekian tanggal 31 Mei 2022 itu seharusnya dari 2023 itu sudah dihentikan semua tenaga honorer. Tapi karena masih belum ada pengolahan data yang baik, pemerintah pusat kasih kesempatan bahwa pemerintah daerah silakan menginput data ke dalam sistem sampai dengan tahun 2024 bulan Desember ya, akhir itu. Setelah itu mereka setelah data ini masuk ke dalam pangkalan data BKN, baru nanti dilihat dari mereka yang ikut tes kemarin mana yang sudah lolos CPNS maupun mana yang tidak lolos CPNS ataupun P3K. Nah seperti itu yang nanti kita lihat. Terus hal-hal yang mendasar menjadi pertimbangan pemerintah pusat mengeluarkan peraturan dalam rangka penghapusan tenaga honor ini, itu pertama pemerintah pusat berpikir bahwa perekrutan tenaga honor ini tidak jelas, lebih banyak unsur KKN dan perang orang dalam lebih mendominasi. Jadi misalnya mungkin ada pejabat baru masuk, dia kasih masuk lagi honor. Nah ini pemerintah pusat lihat ini. Salah satu itu. Lalu kedua yang menjadi masalah juga standarisasi gaji yang tidak jelas antara satu daerah dengan daerah yang lain. Seperti itu. Terus ada juga pandangan yang salah bahwa honorer ini bisa secara otomatis menjadi ASN sehingga memberi dampak yang tidak kondusif, seperti orang mulai demo menuntut supaya bisa diangkat menjadi ASN. Jadi pada tahun 2023 pemerintah sudah menghapus sebenarnya tenaga honorer, tetapi pemerintah masih memberi kesempatan untuk mengupdate data tenaga honorer di bawah tahun 2022, dan secara bertahap mereka boleh mengikuti tes untuk menjadi CPNS ataupun calon P3K sesuai dengan ketentuan, dan
dan pemerintah pusat mewarning jika pejabat kepegawaian masih tetap tidak mengindahkan, maka akan menjadi objek dari temuan baik pemeriksaan secara internal maupun eksternal. Sebab itu pemerintah daerah harus hati-hati. Maka itu pemerintah daerah diminta harus secara cermat melakukan penghapusan. Jangan sampai ada pelayanan publik seperti rumah sakit menjadi lumpuh ataupun sekolah tidak ada guru. Jadi itu pemerintah daerah diminta secara cermat untuk melihat itu semua. Atau nanti terjadi pengangguran secara massal, begitu. Untuk menghindari hal-hal di atas, maka sebenarnya tadi Bapak Dewan juga sudah sampaikan, kita perlu melakukan pemetaan tenaga honor di Kabupaten Paniai. Sebenarnya kita bisa petakan menjadi beberapa kategori. Pertama, tenaga honor administrasi yang ada di kantor yang menjadi baik yang administrasi jadi juru ketik atau tulis-tulis surat dan lain-lain. Terus tenaga fungsional. Kalau tenaga administrasi ini kita tidak mungkin banyak, karena sebenarnya di kantor butuh berapa sih tenaga administrasi, itu mesti kita lihat. Terus misalkan tenaga fungsional, ini pasti banyak, khusus ada guru dan tenaga medis. Itu pasti banyak karena kita punya puskesmas ada, kita punya rumah sakit ada, kita punya sekolah banyak di tempat dan pasti butuh banyak tenaga. Seperti itu. Tapi kalau kita bagi lagi tenaga satpam, mungkin sedikit. Kecuali macam saya di kantor keuangan itu ada tenaga satpam. Kalau menurut saya jalan-jalan di Paniai ini yang ada satpam cuma kantor keuangan. Begitu. Dengan DPR itu hanya ada 2, berarti sedikit. Begitu. Tenaga kebersihan ini yang lumayan banyak. Ada di Gedung Putih ini, ada di beberapa di kantor kita juga di keuangan juga ada. Terus tenaga pramusaji yang membawa makanan untuk nelayan kita makan dan lain-lain. Menurut saya di Paniai ada atau tidak? Saya tidak ada sih seperti itu. Persoalan kami di Paniai adalah saat ini kita harus segera memetakan mana-mana yang sudah lulus CPNS kemarin dan mana-mana yang sudah lulus P3K. Dari data yang ada itu kita akan lihat mana yang tidak lolos dan datanya masih ada di dalam data pangkalan BKN. Mana yang karena ikut tes sehingga datanya hilang dari pangkalan BKN. Mana yang datanya tidak terdata karena masalah NIK, NIK. Mana yang sama sekali tidak terdata di pangkalan data BKN, tetapi dia betul-betul honor. Gitu. Mana yang juga tidak aktif tapi masih terdata di pangkalan BKN. Ini perlu kita petakan supaya kita bisa lihat yang mereka sebenarnya sudah masih ada di dalam data itu bisa kita ajukan lagi ulang ke BKN untuk tetap dia terdata sebagai honorer paruh waktu, karena itu celah hukumnya ada. Artinya pemerintah memberi kesempatan buat mereka yang masih terdata bisa diangkat sebagai tenaga honor paruh waktu. Dengan pemetaan yang baik sebenarnya kita dapat memetakan persoalan di Kabupaten Paniai dan mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan yang akan timbul dan berdampak negatif di kemudian hari. Lalu benar juga kita harus mensosialisasikan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini kepada semua tenaga honor, supaya mereka paham. Memang yang jadi masalah, kemarin kami bicara dengan, nanti juga dijelaskan oleh Dr. Agus, di rumah sakit ini kita kemarin punya tenaga honor, mereka ada ikut tes, tapi ikut tesnya di kabupaten lain, tidak di Paniai. Mereka tes di Deyai dan tembus. Ketika mereka mulai bertugas di sana, kita punya tenaga di sini kurang. Lalu dokter mengangkat tenaga honor lagi untuk melengkapi kita punya tenaga di sini. Dan itu tidak ada di dalam data pangkalan BKN. Karena di data pangkalan BKN itu mereka akomodir 2022 ke bawah ya Pak. Ya, 2022 ke bawah. Yang 2022 ke atas itu tidak diakomodir. Nah, ini yang jadi persoalan serius di kita, supaya rumah sakit tetap jalan, sekolah tetap jalan, terus mana-mana yang sudah honor lama dan bisa kita angkat paruh waktu sambil bertahap terangkat jadi PNS sampai habis. Ini yang perlu kita pikirkan. Nah, tadi malam saya coba baca jurnal hukum.
Di situ dituliskan sebagai negara hukum, setiap tindakan pemerintah itu harus berdasarkan pada hukum, sesuai dengan asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar dan wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan atau undang-undang yang berlaku, maka pemerintah dilarang untuk melakukan pelanggaran atas peraturan yang berlaku. Maka dengan demikian, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengubah keadaan atau posisi hukum daripada CPNS tenaga honor saat ini. Maka setiap upaya untuk mencari solusi, baiknya kita tidak boleh melanggar peraturan pemerintah yang berlaku. Kesempatan ini memang kita berharap memang mendapat masukan banyak dari DPR, supaya DPR artinya juga tahu apa masalah pemerintah seperti apa, dan kita bergandengan tangan memberi pemahaman kepada tenaga honor yang ada supaya mereka bersabar sambil kita mencari solusi. Tenaga honor yang tadi saya bacakan, ada satpam, tenaga kebersihan, dan tenaga pramusaji. Ini bisa kita akomodir di dalam sistem keuangan kita, itu dimungkinkan, tapi tidak menjadi honor. Dia harus ada perusahaan, namanya perusahaan outsourcing yang bergerak di bidang jasa kebersihan. Itu mereka boleh mengangkat cleaning service, perusahaan itu yang gaji. Jadi gaji. Satpam juga begitu, perusahaan keamanan yang bergerak di bidang jasa keamanan mengangkat mereka untuk jadi seperti itu. Terus untuk pramusaji juga sama, harus ada perusahaan yang bergerak di bidang itu yang mengangkat mereka. Kalau tanpa dasar itu, kita juga sudah tidak dibuka ruang di dalam sistem keuangan untuk membiayai tenaga honor. Jadi sudah tidak ada celah lagi untuk kita membiayai honor. Kemarin saya coba berkonsultasi dengan BPK. BPK menyarankan untuk membuat kajian akademik secara ilmiah. Jangan pemerintah secara pusat ini mengambil keputusan sendiri, tapi kita mengambil kajian akademik untuk membuat kajian. Apakah dipaniai dengan kondisi-kondisi yang sekarang ini kita masih butuh tenaga-tenaga honor yang bisa dibiayai oleh pemerintah. Dengan dasar kajian ilmiah itu nanti kita bicarakan dengan DPR, kita bawa ke provinsi untuk diskusi dan konsultasi, kita juga sampaikan ke Menpan, ke Kementerian. Sehingga ketika nanti ada langkah-langkah karena macam rumah sakit ini mendesak, tidak bisa kita berhentikan sekarang, nanti bisa macet rumah sakit, atau buru-buru kita hentikan lalu tidak ada yang mengajar. Dengan dasar ini kita konsultasi sampai di pusat sebagai bagaimana solusinya. Kalau mereka tidak memberi solusi, diskresi di waktu ini yang pas, nanti kita lakukan diskresi dengan surat keputusan bupati untuk kita membayarkan honornya. Paling tidak sudah ada langkah yang kita lakukan, konsultasi kemana-mana sampai ini baru kita ambil diskresinya, supaya dampak hukum ke depan yang menimbulkan kerugian negara yang bisa membawa kita ke ranah hukum itu bisa kita hindari. Paling tidak teguran yang kita terima itu pemerintah daerah paniai tidak efisiensi dalam penggunaan anggaran seperti itu. Jadi memang ada beberapa langkah yang panjang juga harus kita lakukan. Cuma saya berharap nanti kita memang harus mendata dengan baik seperti tadi Bapak sampaikan ini, supaya kita lihat persoalan per persoalan ini, mana yang penting dan mana yang tidak. Dengan data yang tidak kita punya tidak lengkap, bagaimana kita mau bicara soal masalah kita di paniai. Ini sedikit masukan dari kami di keuangan. Selanjutnya saya kembali kepada Pak Asisten. Selamat siang, yang terhormat Bapak Bupati, Ibu Sekda, Bapak Ketua Dewan Sementara dan para anggota Dewan yang terhormat, Bapak Ibu Kepala OPD atau yang mewakili, salam. Kami dari Bapeda hanya menyumbang pendapat bahwa ini memang masalah nasional, bukan regional maupun lokal. Jadi tugas daerah itu hanya sosialisasi. Kemudian selagi kita mapping yang tidak masuk dalam database honorer, yang tidak masuk dalam database, maka perlu kita menunggu
dari hasil sosialisasi tingkat regional atau provinsi pun sementara menunggu. Artinya diskresi atau kebijakan itu hanya bisa di provinsi. Ada otoritas otonomi khusus untuk diperdakan di tingkat kebijakan daerah. Hanya singkat saja. Demikian. Waktu kami. Ya, baik, terima kasih Pak Bupati, Ibu Sekda, para asisten, para OPD, Ketua DPR, sementara dan anggota DPR yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya merasa bangga dan terima kasih atas rapat hari ini. Pak Bupati dan Ibu Sekda undang kita untuk kita membicarakan masalah tenaga honorer yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Paniai dan khusus untuk kita Dinas Pendidikan. Sementara ini kami Dinas Pendidikan merasa bagaimana dengan tenaga-tenaga honor guru yang ada di lapangan, dan guru-guru itu mereka menunggu hasil kesepakatan kita pemerintah daerah, bahkan dewan para dewan. Maka kesempatan ini hal yang terbaik untuk kita bisa sampaikan terkait dengan data yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada para dewan, Pak Bupati yang sudah membuka diri untuk kita bersatu pendapat untuk bagaimana kita selesaikan masalah besar ini terkait dengan data guru, data honor khusus untuk Dinas Pendidikan. Tahun 2022 telah kita mendata terkait dengan permintaan Menpan RB. Dinas Pendidikan telah terdata sekitar 737 sebagai data non-ASN yang ada di database terkait. Kemudian dari data tersebut khusus untuk kita Dinas Pendidikan yang terdata guru kontrak dengan guru lapangan itu lebih dari yang ada di database terkait. Itu sekitar 1.000 lebih. 1.008 guru honor yang sementara ini dibiayai dari anggaran pemerintah daerah. Di dalam guru honor ini ada dua jenis. Yang pertama itu adalah guru kontrak lapangan yang ada di 85 SD, 19 SMP, dan 9 SMA SMK. Kemudian ada guru kontrak percepatan yang diprogramkan oleh Pak Bupati lalu, kemudian sekarang dari Gubernur Provinsi Papua Tengah, itu sekitar 221 guru kontrak yang sedang ada di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Paniai. Kemudian sementara ini kami Dinas Pendidikan sedang memetakan tenaga guru kontrak dan guru honor, kemudian guru P3K dan guru non-ASN yang belum masuk di database, karena mengapa kita memetakan semua guru? Karena data-data yang ada di kita Dinas Pendidikan dengan data base non-ASN itu ada yang belum termuat. Yang ada di non-ASN itu sekitar 737. Kemudian data yang ada di Dinas Pendidikan itu sekitar 1.800. Maka itu dalam minggu yang
berjalan ini, kita dinas telah memetakan kelompok-kelompok guru yang ada di dinas pendidikan. Kemudian dari data tersebut, kami lagi kemarin terkait dengan pembagian SK THK 2, itu mungkin hari ini besok tetap kita akan rekrut lagi, bukan rekrut, kita pecahkan lagi agar data kita itu mana yang belum masuk di dalam database BKN, kemudian yang sudah masuk itu sekian, lalu yang sudah rekrut di dalam guru kontrak itu sudah berapa, supaya pemetaan kita itu pengelompokan tenaga honor yang ada di lingkungan dinas pendidikan itu dia ada kelihatan dari masing-masing status guru honor yang ada di lingkungan dinas pendidikan. Kemudian yang berikut terakhirnya itu kita kembali ke keputusan kita bersama, solusi apa yang kita bisa ambil dari Pemda setiap PPD dengan Bapak Bupati, Pak Ibu Sekda, kemudian tim anggaran yang ada. Kita dinas pendidikan menunggu hasil keputusan kita bersama, kemudian teknis data dan lain-lain tetap kita serahkan dan kita sama-sama berdiskusi bersama. Kemudian yang terakhir adalah dinas pendidikan membutuhkan guru-guru honor. Dalam artian bahwa guru honor yang ada itu tetap melanjutkan karena daerah-daerah terpencil bahkan di perkotaan yang sedang menjalankan tugas mengajar dan menjaga anak-anak itu adalah kebanyakan guru honor. Maka itu terima kasih para Dewan, Pak Bupati, Sekda dengan tim yang kepada para OPD. Mari kita sama-sama duduk dan melihat hal itu, dan ini menjadi harapan kita bersama. Kalau tidak ada guru honor di lapangan, semua sekolah akan ribut. Dan ini tugas kita bersama, solusi ke depan, apa yang kita buat ini menjadi bahan untuk kita semua. Bagaimana caranya supaya tenaga guru honor ini bisa jalan. Mungkin demikian. Kembalikan Pak Sekda. Terima kasih. RSUD Baru Dinas Kesehatan. Hormati Bapak Bupati, Bu Sekda, Bapak Asisten, dan juga yang saya termulia Bapak-Bapak Dewan, selamat lagi untuk pelantikannya kemarin, dan juga Bapak OPD yang hadir di tempat ini. Jadi izin untuk sebenarnya saya pertama itu mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati, Bu Sekda, dan pada DPR semua bahwa di sini bahwa kita itu mencari solusi, bukan mau merumahkan orang. Iya. Tapi bagaimana mencari solusi, tapi solusi itu juga yang baik, yang bahwa kita tidak melanggar undang-undang, yang dimana nanti mau itu ada temuan ataupun administratif, namanya temuan ya kita kan tidak tahu ke depan. Nah, yang di sini kan kita bicara bagaimana untuk kita bisa meminimalisir itu. Nah, kami dari rumah sakit mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena rumah sakit Paniai ini sudah menjadi rumah sakit rujukan tadi Provinsi Papua Tengah, subregional, yang dimana jantungnya Papua Tengah itu ada di Paniai. Karena membackup untuk 4 kabupaten dari 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah, yaitu Paniai, Dehe, Doge, dan sebagian dari Intan Jaya. Di mana rumah sakit Paniai juga sekarang sudah menjadi rumah sakit tipe C, kemudian juga sudah menjadi rujukan KJSU, kanker, jantung, stroke, dan juga ginjal. Ini adalah bapak-bapak, termasuk Pak Bupati, Bu Sekda, dan juga bapak-bapak dari Dewan Eksekutif Legislatif yang bagaimana bersinergi untuk menciptakan itu. Bukan hebat dari kami rumah sakit, tidak, tapi Bapak punya dukungan, masyarakat punya dukungan. Ini yang memang bisa membuat kami menjadi rumah sakit yang saat ini cukup baik di Pegunungan Papua Tengah. Nah, tentunya pelayanan yang baik tentunya didukung juga oleh salah satunya sumber daya manusia yang ada. Baik itu tenaga medis ataupun yang non medis, teknik non teknik.
kami Rumah Sakit Paniai ada 110 tenaga PNS dan 294 tenaga non PNS. Nah, dari 294 tenaga non PNS non PNS tadi, baru kemarin terima kasih Pak Bupati, Bu Sekda, 15 orang sudah diangkat di K2, ada CPNS-nya ada 10 dan P3K-nya ada 5. Terima kasih. Nah, berarti masih ada 279 orang. Dari 279 orang, kami sudah data lagi yang ikut CPNS 2024 kemarin, itu lulus 30 orang. Yang belum lulus tapi masuk dalam database itu 22 orang. Tapi mereka yang tidak lulus kemarin tidak bisa mendaftar di P3K tahap 1. Karena mereka sudah mengikuti tes CPNS dan tidak lulus. Karena memang kemarin membuat pilihan kan, ini salah satu seperti itu. Nah, P3K tahap 1 kemarin yang lulus 25 orang. Tapi sampai saat ini juga yang CPNS 2024 dan P3K 2024 tahap 1 yang lulus tapi memang belum terima SK. Mau tidak mau memang masih kategorinya honor saat ini. Sampai nanti seperti yang 15 orang kemarin kami keluarkan dari daftar honor karena SK-nya sudah mereka terima. Seperti itu. Nah, kemudian tahap kedua, terima kasih kemarin kita dapat dari database itu 780, tapi dari 780 itu kami hanya 78 orang Pak yang kami dapat, yang rumah sakit punya. Dari 78 itu setelah kami data itu ada 57 orang yang masuk dalam database dan mendaftar kembali. 10 tenaga medis dan 47-nya orang tenaga non teknis. Jadi sebenarnya ada tenaga yang kesehatan dan tenaga umum sebetulnya di dalam database tersebut yang sudah dikeluarkan. Nah, ada sekitar 21 orang itu yang memang belum mendaftar kembali. Karena di sana ada dokter umum 4 orang yang sekolah, ada yang sudah meninggal 2 orang. Kemudian mereka yang sudah bekerja di tempat lain seperti itu. Nah, itu yang kami sudah pilah-pilah bersama dengan Ibu Asisten kemarin. Nah, kemudian di P3K tahap kedua juga, selain dari database, itu juga ada yang di luar database Bapak yang mendaftar. Mereka yang sudah bekerja minimal 2 tahun dan pada saat ini masih bekerja. Untuk kami memberikan rekomendasi dan mereka bisa mendaftar. Sebanyak 22 orang. Tapi sampai hari ini untuk P3K tahap 2 hanya medis yang sudah lulus berkas, sedangkan yang non teknis belum pengumuman. Nah, kemudian di luar dari itu kita ada tenaga yang tidak masuk dalam database, tapi masih bekerja. Sebanyak 120 orang terdiri dari ada dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, yang memang mereka pendataan di Oktober 2022 itu belum masuk. Jadi mereka memang juga belum memenuhi syarat juga waktu itu untuk mendaftar di P3K tahap kedua juga. Dan juga ada yang mendaftar di CPNS tapi dia tidak lulus. Begitu. Nah, jadi ada yang memang umurnya sudah lewat, NIK-nya bermasalah, tapi juga kebetulan informasinya tidak ada Bapak waktu itu. Jadi mereka tidak bisa mendaftar. Nah, juga ini menjadi masukan catatan kita bersama bahwa dari 294 kami hanya bisa mengeluarkan 15 orang yang memang sudah keluarkan SK-nya kemarin. Jadi ada 279 orang yang masih belum. Nah, di sini yang kita cari jalan keluarnya seperti apa? Karena kalau kita lihat di sini yang masuk dalam database adalah mereka yang tidak lulus CPNS tadi, yang masuk dalam database 22 orang. 57 orang yang sudah mendaftar kembali di tahap kedua dan 3 orang lagi itu ada 60. Jadi ada 82 yang masuk dalam database. Misalnya tidak masuk ke dalam database sekitar ada 200-an. Karena memang tadi sebagian ada yang lulus CPNS tapi belum dapat SK, lulus P3K tahap 1 belum dapat SK, dan yang mendaftar P3K tahap 2 belum juga ada pengumuman dan tesnya. Jadi
mereka ini masih bekerja, makanya kami menganggap mereka masih menjadi tenaga honor. Nah, jadi memang kalau kita mau mengikuti aturan dari pusat tadi, ya memang kita mau tidak mau harus rumahkan. Rumahkan dalam bentuk sebetulnya bahasa yang halus, yang kasarnya itu dipecat. Tapi kalau dipecat, berarti tadi gangguan pasti di pelayanan kita ke depan. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal, terima kasih Pak Bupati, Ibu Sekda, dan juga Pak DPR semua, dan dari Kepala PD, khususnya Kepala Dinas Keuangan, Inspektorat bisa untuk memfasilitasi kita di sini. Dan kami harapkan pertama kalau bisa ada formasi yang kemarin yang tidak lulus itu mungkin dari BKD mungkin bisa, kan ada yang tidak lulus Pak formasinya kemarin, misalnya ada dokter itu ada 8 yang lulus 5, 3-nya kosong karena tidak lulus passing grade CPNS, kan hangus. Padahal ada dokternya, tapi memang ikut juga tapi tidak lulus. Contohnya ada apoteker 5, yang daftar 5, yang lulus 3, masih 2 yang tidak ini. Jadi tidak terserap. Nah ini yang mungkin juga mereka tidak bisa daftar di P3K. Nah mungkin nanti ada tadi solusi dari Pak Dinas Keuangan, ya mungkin dari BKD menyurat kembali kepada BKN dan Menpan RB untuk kita peremajaan data lagi, update ulang lagi data-data yang belum masuk kemarin. Kalau mereka masuk ke dalam database dengan sendirinya kan tidak ada alasan tidak membayar tuh pasti, karena memang sudah sesuai aturan. Nah jadi sambil berproses itu ya mungkin tadi ada kajian akademisi, kami sangat setuju sekali karena kami juga sebetulnya sudah membuat data kajian lewat data SDMK. Nah itu memang kami sudah membuat daftar ABK, analisis beban kerja. Rumah sakit Pania dengan tipe C itu sebetulnya nanti kebutuhan dokter spesialisnya itu berapa, yang ada berapa, kurangnya berapa, seperti itu. Karena kami juga sekarang masalah ini ya masih berjalan, tapi yang kami juga ke depan misalnya kami mau cari dokter spesialis saraf nanti bulan 4 selesai lebaran mereka datang. Nah ini kan kita tidak bisa terima tenaga honor. Berarti ini kami pending kan dokter spesialis sarafnya, dokter mata, dokter THT. Kalau begini kan nanti ya padahal kita mau meningkatkan kualitas pelayanan. Nah tapi secara aturan kita memang tidak bisa, ini memang tadi seperti sudah disampaikan, ini pusat memang aturan jadi. Tapi disinilah yang kita bicara, mudah-mudahan dari eksekutif legislatif bisa sepakat ada solusi yang terbaik seperti apa untuk menyelamatkan pelayanan kita seperti apa, seperti itu ke depan. Izin saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dari segi pengawasan. Dalam artian sini dari segi atau sudut pandang dari inspektorat sebagai pengawas di dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Paniai. Yang pertama itu tadi kita sudah dengarkan bahwa pendapat dari para anggota dewan kurang lebih sama. Artinya produk-produk hukum yang sudah ada ini artinya untuk kita patuhi seperti itu. Jadi tadi malam saya sudah baca juga segala macam aturan terkait honorer ini, memang tidak ada lagi celah untuk kita masuk dan menambahkan seperti itu. Jadi solusi dari pemerintah kemarin yaitu apabila para honorer kita sudah umurnya masih di bawah 35 tahun dianjurkan untuk daftar CPNS. Apabila sudah lewat umurnya dari 35 tahun dianjurkan untuk mendaftar P3K seperti itu. Sebelum kita memutuskan bahwa nanti apakah Pemda akan tetap membayarkan gaji-gaji honorer kita, kalau triwulan 1 ini bulan 1 sampai 3 itu mau tidak mau pasti harus dibayar, karena apapun solusi yang harus kita berikan.